Saya percaya kita masih dalam keadaan sehat dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Baik, kita akan memulai kebaktian kita di minggu pertama di bulan Mei ini. Meskipun kita masih tetap ibadah online, tapi saya percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tetap sama dimanapun kita berada. Yang penting kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memuji, mari kita berdoa, kita buka ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, Engkau tetap memberkati dan memelihara kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan kami beribadah lewat online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati kami semua. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami buka ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwa sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama-sama, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Kau Allah yang baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, untuk sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal.
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli atas hidup kami. Terima kasih. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Inilah setiap hati kami yang haus akan Engkau. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat padamu Tuhan kami merasakan ketenangan. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Ini yang kami imani Tuhan. Hanya dekat kepadamu kami merasakan ketenangan melewati situasi yang ada saat ini Tuhan. Damai-Mu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku.
rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu benar. Mari lebih sembuh lagi katakan, hanya dekat kepadamu, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu Tuhan. Kami berserah, sebab Kaulah sumber pengharapan kami. Harapanku, percaya padamu penyelamatku. Padamu berserah, Yesus berharapan kami. Amin. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengaruniakan kami iman, percaya hanya Engkaulah sumber keselamatan kami, baik di bumi maupun nanti dalam kekekalan. Sebab itu kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau. Kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan kepadamu. Dan ini waktu-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap kami, jemaat-Mu, GBI Raja Wali Pademangan yang sedang berada di rumah, ataupun mungkin semua yang mendengarkan firman dan mengikuti ibadah online ini. Jumpai kami dengan firman-Mu, supaya firman itu tertanam dalam hati kami, boleh membangkitkan iman kami, dan kami semua terus diperbaharui, didewasakan, bahkan memiliki karakter seperti Kristus. Tanpa terkecuali berkati kami semua dengan firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan yang siap diberkati dan siap melakukan firman Tuhan. Mari katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBI Raja Wali maupun semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melingkupi kita semua. Dan satu hal kita harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, percaya Tuhan bukan hanya ada di sampingmu, tapi Tuhan ada di dalammu. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan Dia akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, dan firman ini akan terus menjadi roti hidup yang mengenyangkan kita, bahkan air hidup yang memuaskan dahaga kita. Sehingga kita selalu memiliki kelimpahan berkat rohani yang nanti juga akan melaluinya berkat jasmani dialirkan oleh Tuhan. Sehingga kita hidup dalam berkat yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada di minggu pertama bulan yang kelima.
Hari-hari cepat berlalu, mungkin berkata saudara di rumah, lama bu, udah hampir sebulan saya di rumah aja dikurung, udah kayak orang dipingit ya. Lama menunggu waktu 1 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, menurut kita hari-hari begitu lama berlalu, asal kita tahu bahwa waktu percepatan sedang berlangsung terus. Maksudnya adalah hari-hari ini kita harus tanggap bahwa Tuhan sedang terus mengadakan percepatan melalui semua peristiwa yang ada untuk menandakan Dia sudah ada di depan pintu dan siap untuk menjemput kita, semua orang yang sudah siap sedia menunggu dan menyambut kedatangannya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita di bulan Mei ini adalah memiliki karakter seperti Kristus. Sudah mungkin bertanya, hari gini Bu masih ngomongin karakter, saya hidup aja susah. Saya cari makan aja susah. Ngomongin karakter. Nah, kalau kita cuma berpikir fokusnya hanya kepada karakter itu sesuatu yang sulit dan kita tidak melihat berkat di balik karakter itu akan menjadi penghalang terhadap mata rohani kita sehingga kita memandang pembentukan karakter sebagai satu momok yang menakutkan dan menyakitkan. Tapi tahukah kita bahwa di balik kita memiliki karakter ilahi, ada berkat sejati yang Tuhan sediakan. Sebab itu tema firman Tuhan hari ini adalah kelegaan sejati. Kelegaan sejati. Di balik karakter ilahi ada kelegaan sejati. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang yang hidup dalam kesesakan. Sesak secara batin, sesak secara ekonomi, sesak secara situasi. Banyak hal yang menyesakkan kehidupan dan orang butuh apa yang namanya kelegaan. Dan kelegaan itu bukan kelegaan yang sifatnya sementara, yang hanya ditandai dengan adanya uang dan kesehatan. Tentu adalah kelegaan sejati yang tidak bisa diambil oleh apapun dan siapapun dari hidup kita. Dan itu hanya bisa dijawab dan diberikan oleh firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini. Di balik karakter ilahi ada kelegaan sejati. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Pembacaan firman Tuhan dari ayat-ayat ini saya akan uraikan bahwa kelegaan sejati dimiliki oleh mereka yang berkarakter ilahi. Dan siapa mereka yang berkarakter ilahi itu sehingga pantas untuk menerima kelegaan sejati. Kita akan baca firman Tuhan ini, saudara di rumah boleh baca ikuti, ada di layar atau membuka Alkitab sendiri di rumah boleh. Ayat 28 sampai 30 begini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita mungkin sudah berulang kali mendengarkan atau membaca ayat-ayat ini. Mungkin juga ini jadi ayat hafalan, ayat favorit bagi kita. Tapi apakah kita semua mengerti makna dari apa yang dikatakan langsung oleh Yesus ini? Bukan hanya kepada murid-muridnya. Sebab waktu perikop ini ditulis, kita tidak tahu murid-murid ada di sana. Tidak dituliskan Bapak Ibu Saudara. Latar belakang daripada penulisan ayat ini, kata-kata yang disampaikan Yesus ini, kalau Bapak Ibu Saudara flashback ke belakang di pasal yang ke-11 itu, di sana kita membaca pada waktu itu Yohanes Pembaptis sudah ditangkap oleh Herodes. Oleh karena dia ditegur oleh Yohanes karena dia mengambil istri saudaranya. Dan karena itu Herodes memasukkan dia ke dalam penjara, Bapak Ibu. Itu sebabnya dia meragukan apakah betul bahwa Yesus adalah Mesias atau kami harus menunggunya.
Dan dalam kegalauan itu, dalam kesesakan di tengah-tengah penjara itu, dia menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah dia adalah Mesias itu atau mereka masih harus menunggu. Dan Yesus akhirnya menjawab dengan beberapa perkataan di ayat-ayat sebelum ayat ini. Dan kemudian Yesus mengakhiri dengan perkataan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang kuberikan, kata Yesus, tidak sama dengan kelegaan yang diberikan oleh dunia ini. Sebab kelegaan yang ada padaku adalah kelegaan sejati. Kelegaan yang membebaskan engkau dari segala kesesakanmu, beban berat yang engkau sedang tanggung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kita tidak seperti Yohanes mungkin. Kita tidak sedang terkurung dalam sebuah penjara terali besi. Tapi hari-hari ini seperti penjara buat kita. Sehingga kita seperti merasa ada dalam sebuah kesesakan. Dan gak tahu kapan kita bisa keluar terbebas dari kesesakan ini. So itu firman ini tetap relevan terhadap kita hari ini. Bahwa Yesus berkata kepada kita dengan perkataan yang sama. Dia memberikan kelegaan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu siapakah mereka yang hidup menikmati kelegaan sejati itu? Tentu mereka adalah yang berkarakter ilahi. Bukan kepada sembarang orang kelegaan sejati diberikan. Bukan kepada semua orang di bumi. Tapi hanya kepada mereka yang berkarakter ilahi itu. Dan itu langsung diucapkan oleh Yesus. Yang tersimpul di dalam 3 ayat ini. Mereka yang berkarakter ilahi itu yang pertama yang layak menerima kelegaan sejati adalah mereka yang menjawab panggilan Kristus. Saya ulang, mereka adalah orang yang menjawab panggilan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata marilah kepadaku itu sebuah undangan, itu sebuah ajakan. Tidak ada paksaan. Marilah kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan panggilan, mendengarkan undangan itu dan meresponnya dengan baik. Karena ketika kita merespon panggilan Tuhan, maka itu sebabnya kita boleh bergerak untuk datang kepada Dia. Karena kita tahu waktu kita datang kepada Yesus, Dia akan memerdekakan karakter kita, Dia akan membebaskan kita dari karakter-karakter kedagingan kita, dan Dia mengaruniakan kepada kita karakternya sendiri. Bapak Ibu, saya salut dan beruntung memiliki Tuhan seperti Yesus yang saya sembah dan percayai. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yesus adalah satu-satunya manusia. Memang betul dia tanpa dosa. Tetapi tidak berarti bahwa Yesus itu tidak memiliki pergumulan dalam kehidupannya selama dia ada di dunia ini. Tapi apapun yang sedang dia hadapi, apapun yang sedang dia lewati, dalam semua pergumulan-pergumulan setiap hari dalam pelayanannya, melalui keluarganya, melalui ahli Taurat, orang Farisi, bahkan murid-murid yang menyangkal, bahkan menjual dia. Yesus adalah satu pribadi yang memiliki karakter ilahi yang kokoh. Sehingga dia selalu punya kelegaan. Itu tidak membuat dia stres, depresi, atau masuk rumah sakit jiwa. Bapak Ibu, tidak. Dan hal itu yang akan dia berikan juga kepada kita hari ini. Sebab itu dengar panggilan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku. Perhatikan panggilan itu dengan baik. Dan datanglah, jawablah panggilan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca hari ini, panggilan Yesus begitu lembut. Ajakan Yesus begitu lembut. Tapi saya beritahu kepada kita, kalau Tuhan tidak bisa memanggil seseorang dengan cara yang lembut, Tuhan bisa gunakan dengan cara yang keras. Supaya kita kembali kepada Dia, Bapak Ibu. Iya, itu sebabnya dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud
seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di kitab ini, di ayat ini berbeda dengan di kitab Matius tadi. Tadi Tuhan memanggil dengan suara yang lembut, marilah kepadaku. Oh, kali ini tidak Bapak Ibu Saudara. Jangan keraskan hatimu kalau kedengar suara Tuhan hari ini. Saudara, saya percaya wabah pandemik COVID-19 ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk memanggil umatnya yang begitu jauh dari Dia selama ini, yang meninggalkan Tuhan selama ini. Saudara boleh menyaksikan di medsos saudara, di handphone, di Facebook, di YouTube, di banyak negara. Mereka mulai mendengar dan kembali menjawab panggilan Tuhan. Sehingga mereka datang bersujud di jalan-jalan, mereka berdoa di pasar-pasar, di gedung-gedung. Harusnya tidak perlu begitu Tuhan memanggil seseorang. Tapi Tuhan kadang-kadang perlu memaksa kita. Jangan keraskan hatimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sehingga kita boleh memiliki kelegaan sejati. Kalau kita sudah ada dalam panggilan itu, jangan keluar dari sana. Tetaplah mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan undangannya, undangan yang manis. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tidak mungkin mengalami perubahan karakter kalau Tuhan tidak mengubah dia dan dia tidak bersedia untuk diubah. Begitu banyak sarana yang disediakan oleh pemerintah, melalui pendidikan, melalui seminar, melalui hal-hal yang lain. Orang bergelar sampai doktor, ternyata semua pendidikan itu sedikit sekali sumbangsihnya terhadap perubahan karakter seorang. Apalagi memiliki karakter seperti Kristus. Bagaimana caranya? Hanya dengan kita menjawab panggilan Tuhan dan kita datang kepadanya. Maka Dia akan memeluk kita, Dia akan memperjumpakan dirinya dengan kita, dan Dia akan menggantikan manusia lama kita dengan manusia baru. Sehingga di dalam panggilan yang Dia serukan, yang Dia tawarkan kepada kita, di balik itu Tuhan benar-benar menyediakan kelegaan sejati. Sehingga kita bisa mengerti, menemukan diri kita yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengalami perubahan karakter semakin hari semakin seperti Kristus. Dan dengan begitu Tuhan punya cara untuk memberikan kelegaan sejati kepada setiap kita. Itu yang pertama. Mereka yang memiliki atau menikmati kehidupan dalam kelegaan sejati yang berkarakter Kristus adalah mereka yang menjawab panggilan Kristus. Sampai hari ini, detik saya bicara ini, Tuhan tetap berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, siapakah mereka yang memiliki karakter Kristus sehingga mereka bisa menikmati kelegaan sejati di kehidupannya? Adalah mereka yang melakukan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah mereka yang melakukan tanggung jawabnya. Ayat 29 bagian A firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu, kuk itu apa sih? Kalau orang-orang di kota nggak ngerti kuk itu apa. Tapi saya anak petani dan saya pernah bekerja di sawah. Meskipun saya tidak punya sapi dan kerbau, tapi saya menyaksikan orang-orang ketika membajak sawahnya, mereka memakai lembu, mereka memakai kerbau, tentu ada alatnya. Kuk itu adalah palang kayu dengan ada jepitannya kanan kiri, lalu dipasangkan di tengkuk sapi atau kerbau. Dan kerbau dan sapi ini biasanya berpasangan, tidak sendiri. Apa guna kuk itu? Kuk itu nanti akan diikatkan kepada beban yang akan ditarik di belakang, sehingga kerbau ini bisa menarik, sapi ini bisa menarik
Apa yang akan ditariknya itu, beban yang di belakangnya itu dengan mudah. Bapak Ibu. Itu adalah kuk. Nah, pada waktu Yesus menjelaskan ayat ini, menuliskan atau mengatakan perkataan-perkataan dalam Matius 11 ini, orang-orang Yahudi, agama Yahudi, mereka juga punya kuk. Kuk mereka adalah hukum Taurat yang mengikat mereka, di mana mereka harus melakukan hukum Taurat itu 100%, tidak boleh salah, tidak boleh bercela. Itu kuk mereka. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan kuk di sini? Apakah sama dengan hukum Taurat? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada orang yang sanggup memikul kuk hukum Taurat, memikul tuntutan hukum Taurat, kecuali Yesus. Dia manusia sempurna, manusia yang tanpa berdosa. Bahkan dia sampai mati di kayu salib yang kita baru lewati, rayakan di bulan April yang lalu. Oleh karena tuntutan hukum Taurat itu, dia mati di kayu salib. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kuk tuntutan hukum Taurat terbebas dari kehidupan kita. Jadi kuk apa yang Yesus maksud di sini? Pikulah kuk yang kupasang. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus masih punya kuk apa lagi? Meskipun Yesus membebaskan kita dari kuk hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat, tidak berarti kita dibebaskan sama sekali dari tanggung jawab dalam melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi kuk yang dimaksud adalah hukum-hukum yang dia berikan, perintah, firman yang dia sampaikan kepada orang-orang yang percaya, yang mengikuti dia. Perintah-perintah yang Tuhan berikan itu, yang Yesus berikan itu adalah kuk bagi setiap kita. Apa itu? Ya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan tidak akan mengambil alih tanggung jawab kita. Tuhan tidak akan melakukan firman Tuhan itu untuk kita. Kita harus melakukan firman Tuhan untuk diri kita. Kita gak bisa berkata, Yesus kau lakukan aja firman Tuhan bagiku. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pikulah kuk yang kupasang. Tapi perlu kita tahu bahwa tanggung jawab atau firman Tuhan yang kita harus pikul, yang harus kita lakukan itu tidak berat. Saya ulang, tidak berat. Karena tadi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu enak. Kalau orang Jawa mau tambahin enak tenan. Susah Bu, lakukan firman Tuhan hari-hari ini berat. Hidup jujur hari-hari ini berat. Hidup sungguh-sungguh hari-hari ini berat. Berat, kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya tadi terima kuknya dari Yesus, bukan dari yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan asal kita tahu, seperti sepasang lembu, sepasang kerbau yang dipasangi kuk dua-duanya dengan kuk yang sama. Tidak bisa sendiri, karena kalau sendiri tidak sanggup, harus pasangan. Tahukah kita tidak sendiri memikul kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita, sehingga firman Tuhan berkata enak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu sebabnya waktu kita melakukan firman Tuhan itu, jangan berpikirnya itu sesuatu yang sulit, susah, jadi momok buat kita. Tapi biar dengan sukacita kita berkata, iya Tuhan, firman-Mu itu bahkan pemazmur berkata manis, seperti madu. Orang-orang yang memahami bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang enak, mereka dengan sukacita mempraktikkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Justru di situasi yang sangat sulit mereka melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bagi beberapa orang berat. Kenapa? Yang membuat kita berat melakukan firman Tuhan adalah karena kita punya sifat memberontak. Karena kita punya sifat melawan. Karena kita punya keinginan firman Tuhan itu harus cocok dengan kita. Jadi cocok logi, bukan teologi lagi, cocok logi. Cocok gak sama saya, Bapak Ibu? Ya. Kita melawan apa yang kita gak
nggak suka. Jadi berat melakukan firman Tuhan. Kenapa orang berat melakukan firman Tuhan? Sombong, meremehkan, mengabaikan firman Tuhan. Jadi sebenarnya melakukan firman Tuhan itu sulit, susah, berat, atau sebaliknya. Yang benar adalah seperti apa yang Yesus katakan. Kuk yang kupasang itu enak. Bahkan bebanku pun ringan. Iblis selalu membebani kita, memasang kuk, memaksakannya bagi kita dengan hal-hal yang berat yang membuat kita putus asa dalam kehidupan kita. Tapi Yesus sebaliknya, waktu dia memberikan kepada kita kuk dan beban itu, dia ikut bersama-sama dengan kita menanggungnya. Dia ikut bersama-sama dengan kita memikulnya, sehingga kita tidak sendirian. Maka sebab itu yang pertama tadi, dengarkan panggilannya. Jangan jalani hari-harimu sendiri hari-hari ini. Libatkan selalu Tuhan. Berikan tanganmu untuk dipegang oleh Tuhan. Dan jangan dilepaskan oleh Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Sehingga dalam melakukan firman Tuhan, kita bisa berkata, benar Tuhan. Ternyata kuk itu, perintah-perintahmu itu enak ya. Ringan juga beban yang kau berikan bagiku. Karena aku tahu, aku tidak sendiri. Tapi aku ada bersama dengan Engkau. Roh Kudus memberikan kepadaku kekuatan. Itu yang kedua. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan firman itulah yang akan memberikan kepada kita kelegaan sejati, Bapak Ibu. Tidak ada firman Tuhan ketika kita lakukan lalu firman itu mendatangkan kecelakaan bagi kita. Saya belum pernah mengalami. Tapi waktu saya praktek firman Tuhan, saya diberikan kelegaan. Karena itu sikapi pemberitaan firman Tuhan dengan baik. Terima di dalam hatimu. Dan nikmati firman Tuhan itu. Sehingga dia boleh memberikan kelegaan kepada engkau. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Kelegaan sejati di balik karakter ilahi. Bukan hanya bagi mereka yang menjawab panggilan Tuhan. Bukan hanya bagi mereka yang melakukan, memikul tanggung jawab kuk yang dipasang oleh Kristus. Yang sangat enak dan ringan itu. Tapi juga bagi mereka yang menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Ayat 29 bagian B. 29 bagian B firman Tuhan berkata, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya percaya antara kelegaan dan ketenangan itu satu, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang merasakan kelegaan tapi tidak tenang. Gak benar itu. Itu palsu, Bapak Ibu. Orang yang merasakan kelegaan pasti dia juga memiliki ketenangan. Itu sebabnya Yesus berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kalau jiwamu tenang, kamu pasti lega. Wah, hari-hari ini begitu sulit kehidupan. Sudah berapa kali saya melihat di televisi, melihat di YouTube, melihat di berita-berita Bapak Ibu Saudara, begitu sulitnya kehidupan sampai beberapa orang mengambil jalan pintas dan mereka bunuh diri. Banyak. Ya. Gereja kita giat dalam minggu kemarin ini memberikan makanan gratis kepada ojek online. Memang mungkin mereka yang paling terdampak, yang kelihatan Bapak Ibu. Tapi ada banyak masyarakat lain yang begitu mengalami dampak yang luar biasa dalam hal ekonomi. Kesulitan yang rasanya gak ada jalan keluar Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang stres hari-hari ini. Itu mungkin yang lebih menakutkan. Setelah terjadi pandemik ini, COVID ini, wah kita gak tahu situasi ekonomi di Indonesia bahkan di dunia ini Bapak Ibu. Di manakah kelegaan itu? Kalau makan aja susah. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu mengikuti apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ada banyak dalam Alkitab mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan ketika terjadi situasi kelaparan. Di perjanjian lama secara khusus. Bahwa Allah sanggup memelihara umatnya.
Allah sanggup memberi makan umatnya. Entah dengan cara bagaimana. Saudara masih ingat mungkin janda di Sarfat itu dipelihara oleh Tuhan. Allah punya banyak pintu untuk memberkati anak-anaknya. Kalau mereka betul-betul hidup berpadanan dengan firman-Nya, Bapak Ibu. Ini waktunya mengalami Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ini saatnya Bapak Ibu. Menjadi murid Kristus. Di dalam ayat yang ke-29 tadi, belajarlah kepadaku, kata Yesus. Kata belajar itu sebuah proses. Dan belajar hanya diperuntukkan bagi murid, bukan bagi yang lain. Sebabnya jangan puas kalau kita hanya menjadi orang percaya pengikut Kristus, harus menjadi murid. Hanya karena tidak diizinkan kita berkumpul di gereja tidak berarti berhenti proses pemuritan. Tidak berarti Bapak Ibu. Kita dimuridkan bukannya melalui pelajaran-pelajaran teologi. Tapi kita dimuridkan melalui sekolah kehidupan setiap hari. Sekolah kehidupan itu adalah melalui kesesakan-kesesakan yang kita diperhadapkan kepadanya. Kesulitan yang kita diperhadapkan kepadanya. Situasi yang mencekam. Itu sekolah kehidupan yang kita harus ikuti setiap hari. Dan guru besar kita yang akan langsung mendidik kita. Tuhan Yesus namanya. Hadirkan dia di rumahmu sebagai guru agung. Belajar kepadanya. Hadirkan dia di kantormu kalau kau masih bekerja hari ini. Belajar kepada dia secara pribadi. Ada banyak orang lulus murid secara sekolah formal. Mereka mendapatkan gelar tapi tidak pernah lulus sekolah kehidupan. Karakter mereka tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, belajar kepadaku. Apa yang kita mesti pelajari dari Tuhan Yesus? Yesus berkata, karena aku lemah lembut dan aku rendah hati. Yesus gak bilang karena aku punya gelar. Yesus gak berkata karena aku hebat. Yesus gak berkata karena aku profesor. Tidak, karena aku lemah lembut dan aku rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Menjadi orang yang lemah lembut di hari-hari ini susah. Orang emosian Bapak Ibu Saudara. Orang menjadi kasar. Susah menemukan orang yang lemah lembut. Karena begitu sulitnya kehidupan, kerasnya kehidupan. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai guru besar kita yang agung, kita akan mengikuti keteladanannya. Dan kita akan berkata, iya, kalau guruku saja lemah lembut, aku pun akan lemah lembut. Pengertian lemah lembut, jangan diartikan lemah gemulai. Jangan Bapak Ibu Saudara. Lemah lembut artinya lentur, mudah dibentuk hatinya, mudah diarahkan hatinya. Mudah taat, mudah hancur hati, mudah berkata baik Tuhan. Iya Bapa, aku taat meskipun sulit situasinya. Itu namanya lemah lembut. Tidak keras, tidak kaku, tidak memberontak Bapak Ibu. Kerasnya kehidupan bisa membuat orang jadi malah tambah keras. Tapi orang yang rindu memiliki karakter ilahi, yang memiliki kelegaan sejati, dia seperti kentang. Waktu kentang itu belum direbus keras. Tapi begitu direbus dalam air mendidih yang panas, dia keluar dia jadi lembut. Itu bukan seperti telur. Ketika waktu belum dimasukkan air panas mendidih, dia rapuh, dia lembut. Begitu dimasukkan dalam air mendidih, diproses di sana keluar jadi keras. Bukan Bapak Ibu. Biarlah peristiwa hari-hari ini adalah menjadi salah satu cara yang kita boleh terima dengan kelemah lembutan hati untuk menyekolahkan kehidupan kita. Kita semakin lemah lembut di hadapan Tuhan, semakin lentur hati kita, semakin kita ditemukan Tuhan memiliki pribadi seperti Dia, sekarakter seperti Kristus. Yesus pribadi yang sangat lemah lembut. Sebab itu apapun yang dikatakan oleh Bapaknya, dia tidak pernah melawan, dia selalu berkata baik Bapa. Bahkan ketika ada di taman Getsemani, dia tawar menawar kalau boleh lalukan cawan ini Bapa. Tapi dia berkata bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Kalau kehendakku, kalau kehendak kita hari ini, corona berhenti. Hari ini kita mau ibadah di gereja, hari ini kita mau kerja, itu kehendak kita Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita dengan lemah lembut sebagai anak-anak Tuhan yang punya karakter ilahi berkata, iya Bapa, bukan kehendak kami, kehendakmu jadilah. Karena
Karena kehendak-Mu pasti memberikan kelegaan sejati kepada kami. Selama kita ngotot dengan kehendak kita akan berperang dengan batin kita. Kita akan galau dengan diri kita. Dan kita selalu akan ada dalam kesesakan. Ketika Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu, Yesus menerima kelegaan sejati menghadapi salib dan kematian. Yesus rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang mau diproses, mau ditegur, mau diarahkan, mau dididik. Tidak merasa sok pintar, tidak merasa tahu segala sesuatu. Orang yang rendah hati, orang yang tidak mudah memberikan penilaian kepada orang lain. Tapi nunggu sesuatu sampai tahu betul, oh seperti ini kronologi ceritanya. Tidak terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan. Itu kan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga sepertinya kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Bukan hanya secara dunia, bahkan orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan. Memang miris Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita belajar seperti Yesus rendah hati, maka kita akan bisa berkata, ya kita semua dalam proses belajar. Kita semua dalam proses sedang dibentuk memiliki karakter seperti Kristus. Orang-orang yang tidak punya kerendahan hati pasti tidak mau menerima situasi yang terjadi hari-hari ini. Orang-orang yang tidak punya kerendahan hati tidak bersedia untuk diam di rumah, tidak bersedia mengikuti protokol kesehatan, masker, ini panas, nggak terbiasa, nggak nyaman. Cuci tangan, apa-apaan begitu, sombong Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan sedang membentuk karakter kita hari-hari ini, yaitu belajar untuk rendah hati. Bahwa kita tidak tahu segala-galanya ternyata. Bahwa kita tidak sanggup mengatasi segala-galanya ternyata. Bahwa apa yang kita sudah pikirkan, rancangkan ternyata tidak bisa menjawab situasi yang ada. Sekarang ini yang dibutuhkan bukan orang yang bergelar tinggi Bapak Ibu Saudara. Bukan. Sekarang ini dibutuhkan bukan orang yang punya kekayaan banyak, jabatan tinggi. Bukan. Apa yang dibutuhkan orang? Karakter ilahi. Yang memampukan dia bisa menjalani hari-hari dengan enjoy, dengan sukacita. Karena dia punya kerendahan hati sehingga dia punya kelegaan. Seperti Yesus. Menjadi murid siap dibentuk karakternya. Dan karakter ilahi kita bisa miliki tidak disulap. Tapi sebuah proses. Dan proses itu harus dihidupi. Bagaimana menghidupinya? Belajar punya kelemah lembutan hati. Lentur dan mudah dibentuk. Bagaimana menghidupinya? Belajar punya kerendahan hati. Jangan ngotot dengan mau kita sendiri. Jangan merasa kita paling bisa, kita paling pintar. Mau berapa lama Tuhan kerjakan situasi ini terjadi? Terserah Tuhan. Maaf, kalau Tuhan mungkin berkata, biarin aja terusnya begini supaya imanmu dimurnikan, karaktermu dimurnikan. Kehendak Tuhan jadilah. Apa yang kita bisa buat hari-hari ini? Apa yang kita bisa sombongkan? Kalau dalam bulan Maret yang lalu banyak orang begitu bangga dengan pelayanannya, begitu bangga dengan banyaknya jadwal, hari ini semua nol Bapak Ibu Saudara. Lihat, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau selama ini setiap kali orang liburan ke luar negeri, banyak duit, itu yang dibanggakan. Hari ini nol semuanya. Ternyata kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sebab itu belajar rendah hati. Karakter ilahi. Dimana kita boleh menjawab panggilan Tuhan karena hanya Dia yang sanggup mengubahkan kita. Jangan keraskan hatimu. Dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin selama ini engkau belum pernah ke gereja. Tapi karena ada ibadah online ini, istrimu mengajak engkau dengar firman Tuhan. Suamimu mengajak engkau beribadah. Anakmu mengajak engkau beribadah. Orang tuamu mengajak engkau beribadah. Atau mertuamu, menantumu mengajak engkau beribadah. Menyaksikan ibadah online ini. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan panggilan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Dan Dia ingin mengubah engkau. Dia ingin memberikan kelegaan sejati kepadamu. Yang kedua, pikul kuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Walau situasi tidak mendukung, tetaplah hidup jujur. Tetaplah hidup benar. Tetaplah hidup dalam kasih. Praktekkan saja firman Tuhan. Nanti ada berkat di balik itu. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah murid Kristus. Walaupun saudara ada di rumah,
tidak berkumpul di gereja, sudah tetap sedang sekolah kehidupan. Dan Yesus adalah gurunya yang tiap hari ada bersama dengan engkau, mengajari, mendidik engkau. Lembutkan hatimu, rendahkan hatimu, sehingga engkau punya apa yang namanya kelegaan sejati. Amin untuk firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. ini hidupku Tuhan. Inilah hidupku Amin. di tangan-Mu. Bentuklah kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu. sempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Semua katakan ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Haleluya. Haleluya. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu telah memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Firman-Mu telah menyegarkan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar daripada-Mu. Supaya Tuhan kami boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Bertina yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Dimanapun juga dia berada Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, Engkau pakai setiap kami, hamba-hamba-Mu, dan Engkau persiapkan setiap hati kami, dimanapun juga kami berada. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam rumah, saudara boleh mempersiapkan anggur dan roti. Dan anggur dan roti itu kalau tidak ada saudara boleh ganti
anggurnya dengan teh yang berwarna coklat, dan rotinya itu juga boleh diganti dengan biskuit yang ada di rumah, saudara potong-potong. Dan saya berharap bahwa setiap imam keluarga ya boleh memimpin, ya boleh mengikuti perjamuan kudus ini, saudara. Ya, karena itu saya memberi kesempatan kepada saudara sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kita angkat kembali pujian tadi, Ku Mau Sepertimu Yesus, dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Amin, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Bahwa 2000 tahun yang lalu Dia telah mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dan Dia yang tidak bercacat celah, tetapi Dia mau mati supaya kita hidup, supaya kita tidak binasa, dan supaya kita tidak dihukum. Karena itu kita mengucap syukur, kita bersyukur bahwa kasih Allah yang luar biasa ini. Saya akan membacakan firman Tuhan, setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami. Haleluya. Engkau mati buat kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau pegang cawan di tangan kanan kita. Angkatlah cawan ini, tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan. Saudara, cawan ini melambangkan darah Yesus. Tubuhnya hancur dan darahnya bercucuran. Tapi tetesan-tetesan darah itu telah memperdamaikan kita dengan Allah. Darahnya telah menyucikan kita. Dan darahnya telah mengampuni kita sekalian. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Kita akan minum setelah saya membacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur yang ada di cawan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik buat kami. Sikira rararararas. Rararararas, sikira rararararas. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu atas kasih dan penghormatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami tahu bahwa tubuhmu menyatu dengan tubuh kami. Darahmu menyatu dengan darah kami. Dan darahmu berkuasa menyucikan dan menyembuhkan setiap kami. Oleh sebab itu hamba berdoa buat setiap jemaat GBI Raja Wali yang saat ini dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Kau tolong mereka. Dimanapun juga mereka berada, masalah apapun juga yang mereka hadapi Tuhan. Engkau tolong, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang dalam permasalahan ekonomi Tuhan Kau tolong. Kami percaya bahwa Tuhan pasti tolong mereka. Kalau mereka berharap dan berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pagi hari ini saudara sebagai Gembala GBI Raja Wali, pagi ini saya ingin berpesan kepada saudara sekalian supaya dalam menghadapi situasi virus corona ini yang kita tidak tahu kapan berakhir saudara, tapi saya berharap bahwa setiap jemaat kita tetap berserah penuh dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus Kristus saudara. Berharap penuh kepada Dia. Sebab saudara saya yakin bila kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya saudara. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Saudara, 16 Maret yang lalu saudara, pagi itu saya ingin pergi periksa kontrol di rumah sakit karena biasa saudara, bulanan saya harus kontrol. Dan tiba-tiba ketika saya sampai di rumah sakit, padahal pagi saya menyetir mobil sendiri, dari apartemen ke Bekasi kurang lebih 1 jam saudara. Sesampainya sana saya ingin menyerahkan berkas untuk mendaftarkan diri untuk diperiksa saudara. Tiba-tiba saudara saya jatuh saudara. Saya jatuh dan tidak bisa napas. Itu ciri-cirinya seperti orang kena virus corona itu saudara. Jatuh dan saya tidak bisa napas. Lalu saudara, saya hanya bilang tolong, dan waktu itu suster-suster itu datang membawa saya ke ruang IGD saudara, dan waktu itu saya sudah tidak menyadari lagi saudara, saya tidak sadar, saya pikir bahwa tugas saya sudah selesai di dunia ini saudara, ya. Tapi setelah itu dokter melakukan beberapa
pengecekan saudara dan melakukan beberapa alat membantu saya saudara, dan saya harus dipasang alat saudara yang namanya ventilator saudara, dan selama 3 atau 4 hari saudara saya berada di ruang ICU dan tidak bisa sadar saudara. Tapi setelah itu saudara saya sadar dan saya tahu bahwa itu adalah pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tolong tepat pada waktunya. Andaikan saudara saya jatuh di tempat lain, mungkin saya sudah tidak tertolong lagi. Tapi saya jatuh di rumah sakit itu saudara. Ya, saya tahu bahwa semua itu Tuhan punya rencana. Kalau saya tidak jatuh pada hari itu, mungkin hari Kamisnya akan diadakan pelantikan, mungkin ada banyak orang yang akan datang dan mungkin ya bisa juga bawa kena virus dan lain sebagainya. Tapi saya tahu Tuhan pasti tolong. Oleh sebab itu hari ini saya berkata kepada jemaat Tuhan, tetap bersandar penuh kepada Tuhan, ya, percaya penuh kepada Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobain, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, perlu saya sampaikan, walaupun kita tidak mengadakan ibadah di gereja, ada beberapa nomor HP hamba Tuhan yang terus di-share di WA saudara. Maksudnya kalau apabila Bapak Ibu saudara menghadapi persoalan, pergumulan yang perlu dibantu oleh hamba-hamba Tuhan, maka kami berharap bahwa saudara silakan menghubungi kami. Dan kami akan tetap melayani saudara, baik kita akan berdoa secara khusus ya, dan mungkin kita akan melakukan hal apa untuk menolong saudara yang dalam pergumulan saudara. Demikian juga saudara, dalam minggu-minggu ini 2 kali sudah kami dari Diakonia juga membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan saudara. Ada 30 paket dan 30 paket ya, itu yang memang kepantau oleh gereja bahwa mereka itu membutuhkan sembako itu. Tetapi kalau ada jemaat yang memang di luar pantauan kami yang saat-saat ini juga membutuhkan bantuan, saudara juga boleh telepon kepada kami hamba-hamba Tuhan dan kami akan tetap melayani saudara-saudara sekalian ya. Dan saudara, apabila saudara merasa diberkati oleh Tuhan ya lewat ibadah online ini, lalu saudara ingin ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, saudara boleh mentransfer persembahan saudara yang ada rekeningnya di depan atas nama GBI Raja Wali saudara, atau saudara bisa juga kumpulkan dulu ya di amplop, nanti saudara bawa ke gereja atau beberapa minggu saudara baru mempersembahkan ya. Minggu depan mungkin kita masih tetap akan online sampai ada keputusan pemerintah saudara ya, sampai ada keputusan pemerintah bahwa kondisi sudah normal dan kita boleh kumpul kembali. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Sekarang saudara siapkan hatimu ya, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa dicurahkan bagi engkau.
damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan kita katakan bersama-sama, amin, haleluya.